أدم الصلاة على الحبيب أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور نور والطيب أنفاس جنة مفاتيح رحمة نغم حبيب الله 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 صلى والملائكة الكرام على الحبيب رقت عيناي شوقا والطيبة درفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار خراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغار خراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صحبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صحبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله
أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك جئت بالتوحيد جئت بالتوحيد جئت بالتوحيد بالتوحيد سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نانا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هلالا 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 ظهر الدين بنور الهادي أحمد ظهر الدين بظهور الهادي أحمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هلالا 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 السبع المثاني وحوال دفع المعاني ملكوا في خلق ثاني وعليه أنزل الله يا هلالا 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 الهادي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور الهادي أحمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هلالا 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 يا هلالا
padang bulan padange kaya rina rambulane sing awe-awe padang bulan padange kaya rina rambulane sing awe-awe ngelingake aja terus sore ngene tak kandhani kanggo sapa mengko sore kene citani kanggo sapa mengko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammadin adada ma بإذن الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله lamun wong tua liru alamat bakar tumbuh ini lamun wong tua liru alamat bakar tumbuh ini wong tua lorong mengkor ingarsa pangeran anak bubuni kamera-kamera putan warisan anak bubuni kamera-kamera putan warisan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله يا مغتفر يا مغتفر pendiri SP pendiri SP Haji Basuki pembuka SP Kiai Muhtafar Yai Muhtafar pendiri ini SP pendiri SP Haji Basuki pembuka SP Gus Anis Idola SP Haji Muji pelatih SP Haji Muji pelatih SP Allahumma sholli wa sallim ala
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. Yai Muzaffar pendiri SP Basuki Haji Basuki pembuka SP. Yai Muzaffar pendiri SP Haji Basuki pembuka SP. Gus Anis idola SP. Haji Muji pelatih SP. Haji Muji pelatih SP. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ومولانا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. Bapak Taufik Ketua SP cabang kota Pasuruan. Bapak Taufik Ketua SP cabang kota Pasuruan. Haji Mutakir bendahara SP wadirin hadirat foto-foto anggota SP hadirin hadirat foto-foto anggota SP. Salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina محمد عدد ما بهم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. Bapak Taufik Ketua SP
cabang kota Pasuruan. Bapak Taufik ketua HSP cabang kota Pasuruan. Haji Mutakir bendahara HSP hadirin hadirat pada anggota HSP hadirin hadirat pada anggota HSP. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawabi mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawabi mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Satu, serahkan diri kita kepada Allah. Serahkan diri kita kepada Allah. Resapkan. Aku adalah miliknya. Aku adalah miliknya. Semua yang ada ini adalah miliknya. Semua yang ada ini adalah miliknya. Kehendaknya semua ini terjadi. Kehendaknya semua ini terjadi. Rasakanlah Allah ada di mana-mana. Rasakanlah Allah ada di mana-mana. Lihatlah kekuasaannya. Lihatlah kekuasaannya. Dua, jangan mengembangkan kebiasaan buruk. Jangan mengembangkan kebiasaan buruk. Tiga, ingatlah kematian datang setiap waktu. Ingatlah kematian datang setiap waktu. Empat, jangan menyinggung perasaan orang lain. Jangan menyinggung perasaan orang lain. Lima, jauhkan diri kita dari pergaulan dengan orang-orang busuk. Jauhkan diri kita dari pergaulan orang-orang busuk. Tapi bergaulah dengan orang-orang baik. Tetapi bergaulah dengan orang-orang baik. Enam, berikan kepada orang lain sebagian dari penghasilan kita. Berikan kepada orang lain sebagian dari penghasilan kita. Tujuh, makanlah yang halal. Makanlah yang halal. Cegah yang haram. Cegah yang haram. Delapan. Berkatalah yang benar. Berkatalah yang benar. B, kembangkan kesabaran. Kembangkan kesabaran. Sembilan. Jangan berangan-angan. Jangan berangan-angan. Sepuluh. Kalau kita bekerja sesuaikan. Camkanlah. Aku mengerjakan semua ini hanya untuk Allah. Aku mengerjakan semua ini hanya untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dalam penyelenggaraan peringatan Haul guru kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semuanya yang kami muliakan serta kami hormati, hadirin, hadirat, anggota Sinar Putih
cabang Pasuruan, cabang Surabaya, cabang Gresik dan cabang Bangil yang kami cintai. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salawat dan salam marilah tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in hingga sampai ke kita. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Bapak, ibu-ibu, saya sangat terharu, benar-benar terharu dengan tanggapan atau respon dari terutama keluarga cabang Pasuruan ini. Saya awal-awalnya menyampaikan kepada beberapa pengurus, sebenarnya saya punya hajat. Kemudian ditanya, hajat apa Pak Basuki? Yaitu hajat untuk memeringati guru kita. Guru kita ya juga sebagai bapak kita. Maka dengan penyampaian saya ini langsung ditanggapi positif sama saudara-saudaraku cabang Pasuruan ini. Siap Pak Bas. Begitu siap itu sudah langsung jalan semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat mewujudkan menyelenggarakan peringatan haul pertama atau 1000 hari wafatnya guru kita, yaitu Kiai Haji Mudzaffar As-Siddiq, sebagai pendiri lembaga bela diri Sinar Putih yang dicintai ini. Tidak terukur rasa haru saya, betul. Malam ini campur haru dan gembira. Haru itu saya teringat oleh beliau, ya. Karena boleh dikatakan saya ini ya dekat dengan beliau, ya. Kalau ke Jawa Timur, ke Surabaya, kemana-mana dengan saya. Ini yang membuat saya terharu, ya, dengan malam hari ini. Gembiranya itu apa? Kita sebagai anak murid, boleh dikatakan sebagai anak murid. Kalau anak kandung, kalau anak kandungnya itu ahli mendoakan orang tuanya, maka dikatakan sebagai anak yang soleh atau solehah. Kita ini sebagai anaknya juga anak murid dari beliau. Kok kita ini mau mendoakan bapak kita, guru kita, maka kita juga termasuk anak murid yang solehah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, secara singkat yang saya mau sampaikan ini tidak lain adalah supaya bapak ini dan ibu-ibu ini mengerti, ya,
sinar putih itu, cikal bakal sinar putih itu. Awal-awalnya beliau itu seorang pengajar ngaji ya di masjidnya. Jadi di masjidnya beliau punya masjid. Jadi bapak dari Pak Mudzaffar itu punya masjid. Dia ngajar ngaji. Nah, setiap murid-muridnya yang ajar ngaji ini dulu itu modelnya bukan sekarang seperti sekarang. Dulu kan maju satu-satu pakai apa itu istilahnya turutan. Nah, beberapa muridnya itu yang belum gilirannya suka lari-lari, terus main sarungnya disabet-sabetkan gitu ya. Maka dari itu beliau terinspirasi, daripada anak-anak itu demikian tidak terarah nanti kenakalannya, maka dari murid-muridnya itu akan diajarkan bela diri. Namun demikian untuk menjadi murid beliau itu tidak semudah seperti yang sekarang ini ya. Dulu itu benar-benar seleksi ya. Murid beliau itu dulu yang namanya Bapak Dr. Soeharto itu masih kecil, mereka menceritakan, Bas, saya dulu itu untuk menjadi murid beliau itu saya harus melewati beberapa tes ya. Suatu saat beliau Pak Haji Mudzaffar ini akan kedatangan tamu, maka di antara murid-muridnya ini ada 3 muridnya itu dipanggil untuk ke rumah, kemudian dicoba murid-muridnya ini supaya untuk membawakan minuman ya, membawakan minuman dari dalam sampai ke depan tamu itu dengan tampan, terus gelas sama teko. Nah, begitu keluar dari atau masuk ruangan tamu itu apa istilahnya, ngampur rancang ya, kalau orang Jogja itu gitu. Jadi sambil apa jalan jongkok gitu ya, jongkok ya gitu ya. Terus dilihat jalannya itu, orang itu bisa dilihat ini bakat nantinya menjadi murid bela diri atau tidak dari jalan itu. Kedua, cara untuk menyajikan. Kok dia ambil gelas gini taruh di depannya terus dikucurkan gini, enggak lulus, enggak lulus. Maka dari ketiga itu ada satu yang kepilih, karena caranya mengucurkan dia ini teko diambil itu, terus pelan-pelan dimasukkan dan tidak berbunyi, bunyi kecek-kecek, nggak lulus. Kemudian ditaruh, itu pun dipaskan untuk cara ngambilnya itu. Terus baliknya gitu, mundur gitu ya, itu sampai di situ. Maka sedemikian rupa untuk menjadi murid beliau itu betul-betul. Nah, diantaranya yang kepilih itu yaitu Pak Soeharto itu yang sekarang menjadi ketua Yayasan Sinar Putih itu. Bukan itu aja ujiannya, ujiannya suruh ngisi baknya untuk wudhu di masjid itu. Ngambilnya sumurnya sini mungkin di depan sana, pintu masuk itu suruh ngambil. Caranya narik air itu pun dilihat,
caranya ngangkat pun dilihat bakat atau tidak. Maka dari beberapa tes itu alhamdulillah Pak Harto itu kepilih, diantaranya Pak Harto, Pak Dayat dengan Pak Prayit, ya itu. Jadi ketiga muridnya ini yang sampai saat ini hanya tinggal 2 yang terus, yaitu Pak Dr. Handes Soeharto sama Pak Dayat, Pak Hidayat, ya. Pak Suprayitnya ini karena kesibukan kerja akhirnya dia tidak bisa meneruskan. Awal-awalnya latihan kita ini yaitu di kediaman beliau, yaitu di Jalan Tegal Mulyo, ya, daerah Tegal Mulyo, Gang 2 nomor, kalau tidak salah nomor 17 atau nomor berapa, saya tidak ingat tuh, ya, di daerah situ. Kemudian kegiatan latihan ini kok semakin lama semakin diminati dengan warga sana. Itu masih silat, belum pernafasan. Bertambah, kemudian mulai dari beberapa muridnya itu sudah dipandang cukup, mulai diajarkan ilmu pernafasan. Nah, itu pun hasil dari latihan itu perlu dites juga, dicoba. Kalau untuk silatnya dicoba untuk berkelahi dengan preman-preman. Jadi nyali preman di terminal, di tempat-tempat itu suruh berkelahi. Tapi beliaunya mengawasi dari jauhan. Jadi nanti dilihat kamu berkelahi tarung dengan beberapa orang, apa kurangnya, nanti diberitahu sampai demikian. Termasuk untuk ilmu pernafasan, ngetesnya Pak Mudofar itu manggil preman, kemudian suruh mukul. Di antaranya Pak Prayit, ya Pak Harto itu. Pak Harto sama Pak Prayit tidak boleh bergerak, diam aja. Pak preman yang keker-keker itu suruh mukul. Begitu mau maju, mau gini, terlempar. Berdiri lagi, maju lagi, terlempar. Jadi berkali-kali tidak bisa menyentuh. Saat itu Pak Harto, Pak Prayit maupun Pak Hidayat tidak ngerti. Loh, iki ilmu apa toh? Aku meneng wae kok wong menjelatkan gitu. Biasanya kan gelut. Kalau silat kan harus fisik. Nah ini enggak, saya suruh berdiri, suruh diem, dibuki uang tapi nggak pernah kena. Nah di situ akhirnya berkembang. Tapi ya gitu, yang untuk menjadi anggota itu betul-betul terseleksi, enggak seperti sekarang. Ya. Jadi untuk jadi murid itu kita bukan mencari murid, ngasih apa seperti leaflet atau sorban, enggak, tapi murid yang mencari sinar putih itu dulu itu. Insya Allah sampai sekarang kita pertahankan demikian. Nah kemudian semakin banyak maka perlu ada wadah.
maka dibentuklah lembaga bela diri Sinar Putih. Tepatnya tanggal berapa Bapak? Tanggal 2 Mei tahun 1980 lulus berarti. Hafal. Nah, berdirinya, tanggal berdirinya dan sebagainya itu disematkan dalam lambang kita itu. Kemudian beberapa tahun karena sudah merambah ke beberapa provinsi, maka perlu juga dikembangkan wadahnya, yaitu di bawah yayasan, yaitu Yayasan Sinar Putih yang diketuai oleh Bapak Dr. Andes Soeharto sampai sekarang ini. Ya. Dalam yayasan ini membidangi beberapa bidang, yaitu bidang pendidikan itu anak-anak sekolah mulai dari PAUD, TK sampai SD. Insya Allah dalam dekat ini akan mendirikan sekolahan untuk SMP. Alhamdulillah, murid-murid beliau ini cerdas-cerdas, pandai-pandai, selalu masuk dalam ranking, baik ranking dalam satu kabupaten, juga masuk dalam kota madya Yogyakarta. Ya. Kemudian bidang bela diri. Bidang bela diri ini ada dua, yaitu bela diri silat, yaitu disebut dengan kelompok A. Itu anggotanya mulai umur 9 tahun sampai 19. Selebihnya pun boleh, kalau Bapak mau ikut boleh, tidak apa-apa, asal kuat boyoke. Kemudian kelompok yang berikutnya yaitu kelompok ilmu pernafasan yang kita tekuni setiap malam Rebu malam Kemis, ya, Rebu malam Kemis yang kita tekuni. Itu ada ilmu pernafasan. Di sini khususnya untuk ilmu pernafasan ini yang kita olah itu adalah raga dan jiwa. Jadi bela diri kita ini bukan untuk menghadapi musuh yang nampak, gampang nggak menghadapi musuh itu, ya kan? Ya Pak Muhajir ya. Kalau kita ketemu musuh supaya nggak berkelahi, ya kita hindarilah. Itu sudah bela diri itu, iya kan? Kita mau lewat kok dihadang situ, ya lewat sini masih ada. Nah sini kok dihadang, ya lewat yang gang satunya. Kok semuanya dihadang, ya apa boleh buat, ya Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi ya terserah. Nah, di ilmu pernafasan ini karena ada olah jiwa, maka di situ juga yang dinamakan olah rasa. Ya. Berarti kalau olah rasa, rasa itu tempatnya di mana? Di hati. Tujuannya kita ini disuruh peka dalam kondisi lingkungan maupun dalam keadaan apapun, hati kita ini harus peka. Kita sebagai makhluk manusia pasti akan berhadapan banyak macam ragam dalam kehidupan kita, ya.
dikatakan orang baik apabila hatinya juga baik, sebagaimana Rasulullah bersabda, sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging, apabila daging itu baik maka seluruhnya jadi baik, tapi apabila daging itu jelek atau buruk maka seluruh jasad kita juga buruk. Artinya kita ini suruh menjaga dan menata hati. Jadi kita ini disuruh dengan rasa menata hati. Ya. Kalau tidak, namanya hati itu seperti selembar kertas putih ini, bersih. Setiap kita melakukan suatu kejelekan maka akan timbul satu titik, tambah lagi titik, terus tiap hari kita berapa kali titik, akhirnya menjadi hati kita jadi gelap, kelam. Lah sudah kelam atos seperti hajar aswad. Maaf ya, di sini kalau Pak Khotib, saya bukan ngerasani Pak Khotib. Ya. Lah kalau sudah, maka boleh dikatakan hati kita juga hati yang berkarat, ya. Hati kita ini berkarat. Rasulullah menyampaikan nasihatnya, bagaimana kiat-kiat untuk membersihkan hati ini. Yang pertama adalah bacalah Al-Quran. Alhamdulillah jamaah kita, murid-murid kita ini ahli baca Quran semuanya. Saya meyakini, ya. Ya. Maka apabila kita ini gemar baca Quran, insya Allah karat kita akan rontok, ya. Karat yang ada di hati kita ini akan rontok. Maka kiat kedua adalah sering-seringlah untuk selalu mengingat kematian. Sebagaimana dalam 10 macam dasar pokok ini kita selalu diingatkan, kematian datang setiap waktu. Maka apabila kita selalu mengingat itu, karat kita juga akan terus rontok terus. Dari Rasulullah ada 3 pesan. Dan yang terakhir adalah sering-seringlah untuk mendatangi majelis zikir, untuk selalu kita ini ingat kepada Allah. Makanya di dalam 10 macam dasar pokok ini kita sudah diarahkan supaya kita ini selalu beriman, iman kita ini supaya kokoh. Serahkan diri kita kepada Allah, resapkan, sudah suruh serah, resapkan. Aku ini adalah milik Allah. Bener enggak? Dikatakan ya harus bener. Karena apa? Kita ini enggak bisa apa-apa, enggak punya milik apa-apa. Kita mulai dari sejak lahir kita enggak bisa apa-apa kok. Ya toh? Semua yang ada ini adalah miliknya. Kehendaknya semua ini terjadi. Kita ini enggak bisa apa-apa, enggak. Mulai sejak di dalam janin bayi perut kita ini, ya. Kita sampai bisa menelan,
kok jantung kita berdebar, apa kita yang mau menggerakkan jantung kita? Tidak kan? Darah kita beredar, siapa yang meredarkan? Jadi kita tidak bisa apa-apa sebenarnya. Maka dari itu diingatkan di 10 macam dasar pokok itu, dan dikuatkan iman kita ini ya. Dan seterusnya sampai yang ke-10 ya. Maka Bapak, harapan kita latihan itu bukan sehat raga saja, tapi sehat jiwanya. Sebab kedua ini harus seimbang antara raga dan jiwa. Jiwa ini selalu fluktuatif, kadang naik, kadang turun ya. Maka perlu dijaga dan ditata ya. Di Sinar Putih kita ini sudah diberi bekal untuk menjadi orang yang beriman, orang yang berhati yang bersih ya. Apa bekalnya? 10 macam dasar pokok itu. Kita kalau bisa mengamalkan 10 macam dasar pokok itu, wah luar biasa, udah luar biasa ya. Itu. Oleh karena itu, alhamdulillah kita ketemu suatu olahraga, yaitu olahraga pernafasan bela diri Sinar Putih yang didirikan oleh beliau ini ya. Kita ini dibimbing, bukan hanya dibimbing raga kita, tapi jiwa kita juga dibimbing ya, hingga nantinya kita betul-betul bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya mendekat, kita sampailah kepada wusul kepada Allah. Oleh karena itu, dengan perkembangan Sinar Putih ini ke seluruh provinsi Indonesia, maka beliau menitipkan suatu pesan, di mana pesan ini ditujukan untuk semua murid-muridnya, semua murid-muridnya, yang mana akan saya bacakan pesan beliau ini. Nanti ini bisa diambil untuk dibaca di rumah ya, dipahami ya, termasuk 10 macam dasar pokok itu. Di sini merupakan suatu pesan atau wejangan dari pembina kita LBD Sinar Putih, yaitu beliau Kiai Haji Mudofar Asidik. Bapak Ibu-ibu anggota Sinar Putih di mana saja, semoga Allah memberikan petunjuk dan jalan terang kepadamu dalam menuju perbuatan yang mulia. Engkau sudah kuanggap sebagai saudaraku sendiri. Aku gembira melihatmu gagah-gagah, cantik-cantik, baik itu dalam arti rupa maupun tingkah laku, serta semua sehat-sehat selalu, berjiwa suci, kasih sayang terhadap sesama, suka ramah tamah, lemah lembut, berkepribadian luhur, dan tidak berbicara kotor, sehingga banyak saudara-saudaramu yang simpati kepadamu. Ini nasihat beliau ya, masih panjang, saya lanjutkan.
Karena engkau suka menolong, suka menyantuni orang-orang lemah, dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Saudara-saudaraku, anak-anakku, murid-muridku, kalau engkau orang yang suka menerima nasihat, seharusnya engkau terima nasihatku ini. Sebab aku adalah pembinamu atau gurumu sendiri, yang mengasuh jiwa ragamu dan membangunkan rohanimu. Tidak ada orang yang mengharapkan kebahagiaanmu. Anak-anakku, murid-muridku, saudara-saudaraku semua, aku betul-betul mengharapkan kebahagiaanmu dan mengharapkan engkau yang baik dan sopan. Oleh karena itu, bantulah aku dalam melaksanakannya dengan jalan mematuhi dan mengerjakan apa yang aku ajarkan kepadamu, baik itu tentang ketuhanan serta budi pekerti yang luhur. Budi pekerti yang luhur adalah sebagai perhiasan bagi setiap manusia, untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungannya. Oleh karena itu, kamu berbudilah pekerti yang baik, yang tinggi, supaya dihormati dan dicintai oleh orang lain. Saudara-saudaraku, jika ilmu pengetahuanmu tidak kamu perindah dengan budi pekerti yang luhur, maka kepandaianmu akan lebih berbahaya daripada kebodohanmu. Saya ulangi lagi, saudara-saudaraku atau murid-muridku atau anak-anakku, jika ilmu pengetahuanmu tidak kamu perindah dengan budi pekerti yang luhur, maka kepandaianmu akan lebih berbahaya daripada kebodohanmu. Tuntutlah ilmu dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Semoga kamu semua mendapatkan manfaatnya. Kehebatan berilmu pernafasan adalah kehebatan menanggulangi permasalahan dengan penuh kedamaian. Kepekaan adalah perasaan sensitif, yaitu perasaan sensitifnya kamu terhadap semua keadaan lingkungan. Jadi yang dinamakan pekaan itu bukan semata-mata latihan kemudian jatuh-jatuh, bukan. Tapi adalah yang dimaksud kepekaan adalah perasaan sensitif terhadap lingkungan atau keadaan. Sebagaimana saya tadi awal sudah saya sampaikan, maka rasa ini kita diolah, didepankan, ya. Memang berat untuk menata hati, ini berat dan sulit, ya. Namun demikian, kalau kita biarkan, ya kita rugi sendiri, ya. Oleh karena itu, marilah kita ini sebagai murid-muridnya maupun sebagai anak murid dari beliau, mari kita mematuhi atau mengikuti nasihat-nasihat beliau yang saya bacakan tadi itu. Kalau kita sebagai orang yang beriman, maka teguhkan iman kita ini, tunjukkan iman kita ini dalam keseharian-seharian kita, ya. Insya Allah kita ini akan diarahkan menjadi sebagai hamba yang mutakin, hamba yang solihin. Mudah-mudahan dengan peringatan hal
1000 hari wafat Kiai Haji Mudofar As-Siddiq ini betul-betul menjadikan suatu renungan bagi kita, ya, bahwa kita pun pasti nanti menuju kepada kematian. Apa yang akan kita tinggalkan? Alhamdulillah, beliau meninggalkan ilmu kepada kita ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita tekuni ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, maupun orang-orang di sekitar kita, ya, sehingga betul-betul ilmu ini bermanfaat. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni segala dosa-dosa daripada kesalahan guru kita, ya, memberikan kemudahan dan ditempatkan di sisi Allah dengan tempat yang baik dan sempurna. Demikian pula kita sebagai murid-muridnya tentunya ingin juga sebagaimana beliau, ya. Maka kita pun mudah-mudahan kita dapat di akhir hayat kita bisa menjalani dengan husnul khotimah, sebagaimana akhirul kalam kita, apabila kita ini bisa melantunkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah jaminannya surga. Demikian kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi demikian riwayatnya Sinar Putih berdiri, ya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan pada kita ini betul-betul kita tekuni dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga benar-benar bermanfaat bagi seluruh baik kehidupan kita maupun alam di sekitar kita. Kiranya demikian akhirul kalam. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus murabbi arwahina Bapak Haji Basuki Hudiono selaku pembuka LBD Sinar Putih Pusat Yogyakarta beserta Ibu
yang saya hormati para hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian, para hadirin, Bapak RT RW setempat atau yang mewakili, dan para sahabat-sahabatku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wabil khusus sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada undangan khusus dari LPD Sinar Putih Cabang Gresik dan LPD Sinar Putih Cabang Bangil beserta LPD Sinar Putih Surabaya yang sudi kiranya menyempatkan waktu untuk bisa hadir dalam rangka memperingati 1000 harinya atau haul pertama guru besar kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Mudofar As-Siddiq. Mudah-mudahan amal baik kita dicatat oleh Allah malam ini sebagai saksi bahwa kita bisa berkumpul untuk memperingati orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita haturkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan begitu besar rahmat, nikmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, detik ini, kita bisa bernafas, bisa bermuajahah, bisa bercengkrama dalam lautan suasana yang insya Allah berkah ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita, menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam, agama yang suci. Bapak Ibu sekalian serta para hadirin hadirat, para tamu undangan, saya di sini sebagai Ketua Cabang Pasuruan sekaligus wakil dari panitia haul pertama Al-Maghfurlah Kiai Haji Mudofar As-Siddiq. Yang pertama, kami mohon doa restunya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kami pribadi diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, ya, ketetapan iman, sehingga bisa melanjutkan estafet dari ketua cabang sebelumnya, yaitu Ustadz Muhammad Taufik. Nah, ya sama tapi beda. Kalau yang sebelumnya almarhum itu bergelar Ustadz, tapi kalau kulo bergelar Pak, ya, karena setiap hari tugas kulo ini hanya bisa menghajar siswa-siswi di sekolah. Syukur alhamdulillah, ya, seperti yang disampaikan oleh pembimbing kita, ya, Bapak Haji Basuki Hudiono, ya, di sini meskipun secara tertulis, secara
tersirat bahwa kami ini adalah ketua cabang, tapi fungsi kami ini bukan untuk memerintah. Fungsi kami ini melayani, mengajak khususnya kepada anggota LBD Sinar Putih cabang Pasuruan agar supaya menjadi manusia yang sehat secara raga dan menjadi insan yang berbudi luhur secara jiwa. Yang kedua, saya wakil dari ketua panitia sekaligus ya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan tamu undangan sekalian ya, yang mana pada malam hari ini saya bisa melihat ya dengan wajah yang penuh keceriaan ya, ibu-ibunya cantik-cantik ya, bersinar semua, tidak hanya wajahnya tapi bajunya, karena bajunya putih. Bapak-bapaknya juga demikian ya, yang ganteng-ganteng, wajahnya bersinar ya, tubuhnya sehat. Alhamdulillah ya. Kemudian wabil khusus kepada sahibul hajah yang sudi kiranya memberikan tempat fasilitas agar supaya acara Khol Al-Maghfurah Kiai Mudzaffar As-Siddiq ini berjalan dengan penuh hikmat, penuh berkah, penuh penghayatan, berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdurrahman yang telah sudi memberikan tempat yang begitu sejuk, begitu nyaman untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir, kiranya kami selaku panitia Khol Al-Maghfurah Kiai Mudzaffar As-Siddiq, bila ada sambutan, bila ada jamuan, bila ada sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring doa, mari untuk saling mendoakan ya, mengenang Al-Maghfur Ustadz Taufik yang telah mendahului kita, karena beliaulah yang berjasa sehingga lembaga bela diri Sinar Putih di Pasuruan ini bisa berkembang lestari ya. Mari kita bacaan doa suratul Fatihah, mudah-mudahan segala amal beliau diterima oleh Allah. Semoga kesalahan dan dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah dan ditempatkan di sisinya dengan tempat yang penuh dengan rahmat dan nikmat. Ala hadiniyah as-salihah wa ila khususan la hadati Ustadz Taufik Adnan, lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya Ketua Cabang Bela Diri Sinar Putih Pasuruan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang tak terhingga
kepada panjenengan sedaya ya. Akhirul kalam, panjang kata minta dikerat, pendek kata minta diulas, terdorong kaki minta dikembalikan, terdorong kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahu waliyut taufiq birahmatihi wa fadlih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang minulya para alim, para ulama, khususipun ingkang minulya Bapak Haji Basuki Hudiono selaku pembuka pusat LBD Sinar Putih. Ingkang kaula hormati Ketua LBD Cabang Pasuruan, LBD Sinar Putih Cabang Pasuruan, gemenika almarhum Ustadz Taufik. Ketua sing lama, sing baru niku sanes almarhum Al Mukarram Ustadz Taufik. Lah niki lho, padha Taufike. Mergane SK ini mboten perlu dirubah jenenge. Termasuk sak KTP-ne sak surat nikah. Guyon. Ingkang minulya seluruh pengurus, baik pengurus LBD Sinar Putih Cabang Pasuruan, LBD Sinar Putih Cabang Gresik, Cabang Bangil, Cabang Surabaya, ingkang minulya para anggota, para bapak, para ibu. Alhamdulillah wa syukrulillah, ing dalu menika kula lan panjenengan saged rawuh, saged kempal, saged ketemu wonten ing darat, ketemu sareng-sareng kanca-kanca LBD Sinar Putih, baik dari kota Pasuruan, Gresik, Bangil, Surabaya, mboten sanes rawuh kula saha panjenengan niki kejawi angsal maunah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula niku alhamdulillah. Sholawat ugi salam mugi tetep katuraken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ingkang pundi Gusti Kanjeng Nabi sampun paring pitudah petunjuk dumateng kula saha panjenengan, sehingga kula lan panjenengan semerap ingkang hak lan ingkang batil, ingkang leres lan ingkang boten leres, muga-muga saged nglampahi ingkang hak lan nebihi ingkang batil. Allahumma amin. Para bapak lan ibu ingkang kula hormati, santai mawon nggih. Santai mawon, sembojong kenging, terus lek kebelet ngoyo nang jeding kaya Gus Anis nggih kenging nggih. Jadi santai-santai mawon, anggap saja niki omong-omongan. Nggih, lek kepingin turu nggih panjenengan sare, mboten napa-napa kula pekno bantal pisan. Para bapak lan ibu ingkang kawula hormati, mboten suwe-suwe krana niki ngin lek kesuwen, dodone manasi kesuwen, dodone sotone gara Yasin. Berarti cek gak suwe-suwe. Ada dua hal yang akan saya sampaikan kali ini. Yang pertama terkait dengan guru kita, yakni Kiai Haji Mubaffar As-Siddiq. Yang kedua tentang seorang ulama.
Nggih lurut Pak niki mawon, cek mboten tawa-tawa. Nggih. Yang pertama beliau yang kita kholi di malam hari ini adalah Maha Guru kita atau guru besar kita, pendiri LBD Sinar Putih. Tadi kita sudah banyak disebut bahwa kita ini santri-santri beliau. Santri yang tidak dikurung, tidak ditempatkan dalam satu pondok pesantren, tapi santri yang menyebar di lapangan-lapangan. Kenapa mboten? Unik. Bukan santri yang dikekang di dalam satu komplek pesantren, tapi menyebar di lapangan-lapangan. Tapi subhanallah, efektif. Kenapa mboten? Padahal mboten dikrangkeng, efektif. Dadine wong dadi wong jujur-jujur. Sing lanang mboten rabian. Paling-paling pol niku ngeterno bojone. Karena LBD Sinar Putih ini tidak hanya mengolah fisik atau tenaga dalam, akan tetapi kepekaan. Kepekaan dari 10 dasar macam pokok, 10 macam dasar pokok. 10 pokok dasar macam, kadang-kadang kewalak-walik. Itu yang menjadi tujuan akhirnya. Bukan sakti-saktian terus peka-pekaan gulung. Lek gulung iku peka Ustadz Nanang menang. Lek wis latihan kepekaan koyok kitiran muter. Nah, itulah maka pesantren di tengah-tengah lapangan ini ternyata efektif. Subhanallah. Berarti ilmu beliau adalah ilmu yang bermanfaat. Itu saya rasakan sendiri. Jangankan beliau, saya akan membuat ukuran terhadap beliau. Kula niki ngukur. Guru kita niki mboten kagak kula ngukur. Umpama kula duwe meteran kurang meteran. Kula niki ndelok, Masya Allah, nggih. Teng Pasuruan sampai kadang 3 kali, 4 kali dalam 1 minggu. Kadang-kadang sampai kula niku Masya Allah, ngantuk-ngantuk budal, kesel-kesel budal, saking sungkan. Kalau beliau tidak pulang, kula ngantuk turu di lapangan kula. Waduh dugi Surabaya. Beliau. Apalagi saya akan mengukur beliau, Al-Mukarram Kiai Haji Muthaffar, sungguh tidak bisa. Maka dari itu saya yakin, seyakin-yakinnya ilmu yang dibawa beliau sangat bermanfaat dan beliau menyampaikan dengan cara yang ikhlas. Ini yang sulit. Kula ngukur kula dhewe, umpama aku dikongkon ceramah nang Surabaya, diburi 200 kakak rasane. Saya tahu sendiri beliau ini kalau ngelatih kita, udan bledekan wangin wadem, tetap beliau datang kalau tidak ada uzur syar'i yang menghalangi. Itulah keyakinan saya. Maka dari itu saya sempat membaca satu kitab yang dikarang oleh Kiai Haji Hashim As'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Di dalam kitab itu diterangkan, man la ya'taqidu jalalata syaikhihi la yuflih. Yang artinya barang siapa yang tidak meyakini keagungan gurunya tidak akan bahagia. Jadi wong niku meguru kok dadak gak punya rasa takzim, tidak punya rasa yakin bahwa gurunya ini adalah guru yang hebat, maka dia tidak akan berhasil. Gua yakin boten bakal terus teng LBD Sinar Putih. Paling pol alusan rodoli. Salah alusan iku wis berat. Lek wis kena alusan, Masya Allah, sikil ngeter. Ya Allah, ya Karim.
Itulah makanya penting sekali seorang murid menjaga hatinya. Karena al-adab fauqal ilmi. Tata krama, sopan santun itu di atas ilmu. Kenapa demikian? Rasulullah dipuji bukan karena ilmunya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah dipuji, sesungguhnya engkau Muhammad atas akhlak yang agung. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan ilmunya Nabi Muhammad, tapi akhlaknya Nabi Muhammad. Maka dari itu al-adab fauqal ilm. Tata krama itu di atas ilmu. Maka dari itu disebutkan tadi petuah-petuah beliau Kiai Haji Mutofar, bahkan ketika beliau menerima santri-santri awal, Masya Allah, dites nggawa kopi kali cerete. Niku ngetese ngoten. Saking sorone oleh golek ilmu, sakniki gampang golek ilmu. Kepingin melbu LBD Sinar Putih, pokok teko nang lapangan langsung dilatih. Sampai wong anyar ya, ayo melok aku. Pun ngoten tok. Niku babane Haji Muji niku. Melok aku. Sampean bondo dhisik ya, aja melok-melok. Lek syaratnya koyok biyen Masya Allah, Ustadz Nanang mboten lulus. Gawa baki ambek ceret mang gak mundur mlakune. Cuma Ustadz Wahid kepingin lulus tak delok mawon, ngecurno kopi gemeter. Kuatir muni krocok. Inilah para hadirin hadirat, teman-teman sekalian. Inilah yang kita maksud dengan khol ini, tidak hanya mendoakan beliau, yang kita yakin bahwa beliau insya Allah husnul khotimah. Karena beliau mengikuti thariqah Munfaridiyah. Mufaridiyah. Beliau menganut thariqah. Beliau selalu berzikir la ilaha illallah dan Allah. Jahri dan khafi. Orang yang senantiasa zikir insya Allah matinya tetap dalam keadaan zikir. Karena apa? Karena wong sing tetap biasa zikir, lek pun jahri terus masuk ke khafi, detak hatinya ketika menyebut Allah itu sebanding dengan 350 juta kali. Karena pembuluh darah kita sebanyak itu. Ketika terdetak di jantung seluruh pembuluh darah, maka ikut berzikir. Maka dari itu saya yakin ketika beliau wafat, darah dan jantungnya zikir. Sehingga walaupun kita tidak mohonkan ampun, insya Allah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita sebagai murid yang ingin ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya wong lanang-lanang kepingin manfaat kanggo awake, enak kanggo bojone. Apa kok ngakak? Bermanfaat untuk lelaki, enak kanggo sing wedok. Lah ini kan luar biasa. Saya punya teman di samping sana sing ngakak-ngakak. Iya bener jadi. Apa jare bojoku? Sampeyan saiki kok malih doyan. Loh iki LBD Sinar Putih, Masya Allah. Nah inilah yang kita inginkan. Tapi yang intinya tidak seperti itu. Tapi perubahan perilaku yang termaktub di dalam 10 macam dasar pokok. Itulah tujuannya. Kalau itu berhasil, akhlaknya menjadi semakin baik, budi pekertinya semakin baik. Itulah yang diinginkan beliau, agar santri-santrinya menjadi insan-insan yang baik. Yang kedua, beliau adalah seorang ulama. Kita mengkholi beliau berarti memuliakan ulama. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man akramal ulama, faqad akramani, wa man akramani,
faqad akramallah wa man akramallahu fama'wahul jannah. Yang artinya barang siapa memuliakan ulama maka sama dengan memuliakan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula lan panjenengan mulyakna beliau, mulyakna Kiai Haji Mudzaffar sama dengan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama ada yang mewarisi ilmu tauhidnya, ada yang mewarisi ilmu Al-Qur'annya, ada yang mewarisi ilmu fikihnya, ada yang mewarisi ilmu sosialnya dan sebagainya. Mereka lah yang mewarisi ilmunya para nabi. Maka dari itu memuliakan mereka sama dengan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memuliakan Rasulullah sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sudah masuk dalam memuliakan Allah, maka tentu Allah akan memberikan balasan berupa surga Allah. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli-ahli surga. Allahumma amin. Di sana kita akan bernikmat-nikmat. Lek nek donya niku pun arep-arep nikmat seluruhnya sampai tuwek. Lek wis tuwek iku nikmate pun kurang, kenapa mboten? Mangan legi wis gak wani. Mangan soto wis ati. Mbuh entek mbuh gak engko sotone sak rompong iku. Pun mboten enak punan. Mangan pentol kadang-kadang muter tok nek cangkeme, untune kari telu. Nah, nikmat kita ketika kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kita kumpul di sini karena rasa cinta kita semuanya kepada para ulama. Kita kelak akan kumpul bersama ulama dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir, saya selaku sahibul makan yang mempunyai tempat yang hanya ini yang bisa saya berikan pada panjenengan sedaya. Ada kurang lebihnya tempat jamuan penghormatan, wonten kurang langkunge nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الاولين والاخرين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل تقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله. ثم سبح لك اللهم بحمدك وما قلنا يا الله ما صلينا ما سلمناه على النبي وما تصدقنا ما عملنا من عمل صالح في هذا المجلس المبارك منا هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ثواب ذلك ونهديه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأولاد أزواجه وذريات أجمعين. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم إلى حضرة أصحاب الأربعة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى حضرة الأربعة المجتهدين في الدين والمقلدين والقراء والمفسرين والمحدثين والعلماء العاملين والصوفيات الحقيقين من مشارق الأرض إلى مغاربها. ثم إلى حضرة سلطان الأولياء القطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا أبي القاسم جنيدي البغدادي قدس الله سرهم العزيزة. ثم إلى حضرة الأولاد سوى وصولهم وفروعهم. ثم إلى حضرة جميع
مشايخنا ساداتنا أحبابنا علمائنا وأوليائنا من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأموات المسلمين خصوصا من استمعنا هنا بسببه أمدك يا مظفر الصديقي وأصولي وفروعي أوصي اللهم ثواب ذلك منا إليه واجعل نور يسعى بين يديه اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لنا وله من النار وسترا لنا وله من النار وحجابا لنا وله من النار وعتقا لنا وله من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافيه عفوا واجعل الجنة مأواه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره خفرة من خفر النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا
Oh ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khatimah. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا صفا الصفا وطاب وقت لنا قد